Hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait penyebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Barada tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Barada E sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Verdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal menurutnya kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Verdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Barada E atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan, semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut, ada tekanan seperti apa, dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Barada E ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu
kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barade Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Verdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Sambil menangis, orang tua bocah perempuan berinisial PS yang menjadi korban penusukan di Cimahi bersyukur penusuk anaknya kini sudah ditangkap kepolisian. Pelaku atas nama Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, warga Gang Saluyu, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, terancam hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Ayah korban mengatakan ancaman hukuman bagi penusuk anak pertamanya ini akan diserahkan sebelumnya pada pihak kepolisian. Agung merasa bersyukur atas ditangkapnya penusuk anaknya tersebut karena PS sendiri tak memiliki masalah dengan orang lain. Apalagi saat itu korban baru pulang mengaji. Di sisi lain, Agung sudah merasa ikhlas atas kepergian anaknya meski harus meninggal dunia dengan cara ditusuk oleh pelaku yang tak dikenal karena sudah menjadi takdirnya. Kapolres Cimahi AKBP Imron Erawan mengatakan tersangka dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya juga kesempatan ini tidak lupa ucapkan terima kasih kepada jajaran saya Pak Emil juga ya dan ini KUU apapun juga memberi semangat pada saya dan istri saya buat kota juga kemarin juga dengan istrinya memberikan semangat terus dari kepengurusan warga itu semua bantu RT RW semua beberapa di situ bantu support selain kerjasama dengan kepolisian sehingga tersusun menjadi keberhasilan yang sungguh saya syukur gitu ya. Sekali lagi mungkin saya nggak bisa sebutkan kepada semua. Kami atau saya ayahnya alhamdulillah berjalan ya, pelakunya sudah ditangkap. Saya ini ikhlas ya sudah memilih takdir anak saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada anak siapapun. Kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak mengatakan pihaknya punya permintaan pada majelis hakim terkait pemeriksaan 12 saksi yang akan hadir langsung dalam sidang lanjutan terdakwa Barade Eliezer. Sidang tersebut digelar pada Selasa hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum diantaranya merupakan keluarga hingga kekasih dari almarhum Brigadir Yosua. Kamarudin Simanjuntak meminta agar pemeriksaan terhadap saksi dilakukan secara bersamaan. Permintaan untuk menyatukan saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Barade Eliezer ini juga telah disampaikannya pada majelis hakim, terlebih dalam perkara yang turut menjerat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo banyak melibatkan saksi. Daftar saksi yang bakal dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak. Ada pula Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, kemudian ada adik dari Brigadir Yosua,
dan sejumlah kerabat dari Brigadir Yosua. Terakhir ada pula saksi yakni Vera Mareta Simanjuntak yang merupakan mantan kekasih dari Brigadir Yosua. Persiapan kita dari keluarga yang pertama mental dan kesehatan. Ada berapa orang Pak yang baru datang ini? Yang baru datang ini ada 8 orang. Siapa aja Pak? Sama yang tadi malam 3 orang. Iya, tadi malam 8 orang, 3 orang jadi 11 orang. Siapa aja nih Pak yang datang hari ini Pak? Semuanya yang sudah terdaftar di saksi-saksi lah. Pacarnya datang juga Pak? Ada. Pak, Tanya paspornya. untuk keluarga Pak, bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan kemarin ada Baradae sempat minta maaf Pak pada keluarga sendiri, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, memang si Baradae sudah minta maaf ya dan mengakui segala kesalahannya. Memang di agama kita, atau di agama lain pun itu selalu diajarkan itu ada saling memaafkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyinggung terkait pungutan liar atau pungli. Kali ini pungli yang dimaksud adalah jabatan hingga masuk sekolah polisi. Bahkan ditegaskan Kapolri agar menangkap pihak yang mencatut namanya. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit dalam unggahan video di Instagram pribadinya @listiosigitprabowo pada Senin 24 Oktober. Dalam video itu tampak Kapolri memberikan arahan pada jajarannya, mulai dari pejabat polisi di Mabes Polri, Polda hingga Polres. Ia menyatakan agar jajarannya menangkap pihak yang mencatut namanya terkait pungli jabatan di internal Korps Bayangkara, termasuk pungli agar seseorang masuk ke sekolah kepolisian. Jenderal Listio Sigit mengatakan pihaknya sepakat di lingkungan Mabes Polri sudah tak ada pungli semacam itu. Pemimpin tertinggi di institusi Polri tersebut lantas meminta jajaran Polda dan Polres tak melakukan pungli di internal Korps Bayangkara. Ia pun meminta agar penilaian terkait prestasi anggotanya harus objektif. Petinggi Polri itu juga memberikan rekomendasi pada pimpinannya untuk mempromosikan anggota yang berprestasi. Kapolri menegaskan tak ada penempatan jabatan dan masuk sekolah polisi dengan membayar. Untuk pengawasan dan penindakan, Kapolri Listio Sigit hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo.
Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Baradae tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Ferdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Ferdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Ferdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan. Semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut. Ada tekanan seperti apa dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barada Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Ferdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Sambil menangis, orang tua bocah perempuan berinisial PS yang menjadi korban penusukan di Cimahi bersyukur penusuk anaknya kini sudah ditangkap kepolisian. Pelaku atas nama Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, warga Gang Saluyu, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, terancam hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Ayah korban mengatakan ancaman hukuman bagi penusuk anak pertamanya ini akan diserahkan sebelumnya pada pihak kepolisian. Agung merasa bersyukur atas ditangkapnya penusuk anaknya tersebut karena PS sendiri tak memiliki masalah dengan orang lain. Apalagi saat itu korban baru pulang mengaji. Di sisi lain, Agung sudah merasa ikhlas atas kepergian anaknya meski harus meninggal dunia dengan cara ditusuk oleh pelaku yang tak dikenal karena sudah menjadi takdirnya. Kapolres Cimahi AKBP Imron Erawan mengatakan tersangka dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya juga kesempatan ini tidak lupa ucapan terima kasih bagi jajaran saya, Pak Emil juga
saya dan istri saya keluar kota, juga kemarin juga dengan istrinya menjadi suami. Terus dari kepengurusan warga itu semua bantu RT RW semua beberapa di situ bantu support selain kerjasama dengan kepolisian sehingga tersusun menjadi keberhasilan yang sungguh saya syukur gitu ya. Sekali lagi mungkin saya nggak bisa sebutkan kepada semua. Kami atau saya ayahnya, alhamdulillah ya, pelakunya sudah tertangkap. Saya ini ikhlas ya, sudah memilih takdir anak saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada anak siapapun. Kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak mengatakan pihaknya punya permintaan pada majelis hakim terkait pemeriksaan 12 saksi yang akan hadir langsung dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer. Sidang tersebut digelar pada Selasa hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum diantaranya merupakan keluarga hingga kekasih dari almarhum Brigadir Yosua. Kamarudin Simanjuntak meminta agar pemeriksaan terhadap saksi dilakukan secara bersamaan. Permintaan untuk menyatukan saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer ini juga telah disampaikannya pada majelis hakim, terlebih dalam perkara yang turut menjerat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo banyak melibatkan saksi. Daftar saksi yang bakal dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak. Ada pula Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, kemudian ada adik dari Brigadir Yosua, dan sejumlah kerabat dari Brigadir Yosua. Terakhir ada pula saksi yakni Vera Mareta Simanjuntak, yang merupakan mantan kekasih dari Brigadir Yosua. Persiapan kita dari keluarga yang pertama mental dan kesehatan. Ada berapa orang Pak yang baru datang ini? Yang baru datang ini ada 8 orang. Siapa aja Pak? Sama yang tadi malam 3 orang. Iya, tadi malam 8 orang, 3 orang jadi 11 orang. Siapa aja nih Pak yang datang hari ini Pak? Semuanya yang sudah terdaftar di saksi-saksi lah. Pacarnya datang juga Pak? Ada. Pak, Peranya paspornya. untuk keluarga Pak, bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan kemarin ada Baradae sempat minta maaf Pak pada keluarga sendiri, bagaimana tanggapannya Pak? Ya memang si Baradae sudah minta maaf ya dan mengakui segala kesalahannya. Memang di agama kita, di agama lain pun itu selalu diajarkan ada saling memaafkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyinggung terkait pungutan liar atau pungli. Kali ini pungli yang dimaksud adalah jabatan hingga masuk sekolah polisi. Bahkan ditegaskan Kapolri agar menangkap pihak yang mencatut namanya. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit dalam unggahan video di Instagram pribadinya @listio_sigit_prabowo pada Senin 24 Oktober. Dalam video itu tampak Kapolri memberikan arahan pada jajarannya, mulai dari pejabat polisi di Mabes Polri, Polda hingga Polres. Ia menyatakan agar jajarannya menangkap pihak yang mencatut namanya terkait pungli jabatan di internal Korps Bayangkara, termasuk pungli agar seseorang masuk ke sekolah kepolisian. Jenderal Listio Sigit mengatakan pihaknya sepakat di lingkungan Mabes Polri sudah tak ada pungli semacam itu. Pemimpin tertinggi di institusi Polri tersebut lantas meminta jajaran Polda dan Polres tak melakukan pungli di internal Korps Bayangkara. Ia pun meminta agar penilaian terkait prestasi anggotanya harus objektif. Petinggi Polri itu juga memberikan rekomendasi pada pimpinannya untuk mempromosikan anggota yang berprestasi. Kapolri menegaskan tak ada penempatan jabatan dan masuk sekolah polisi dengan membayar. Untuk pengawasan dan penindakan, Kapolri Listio Sigit hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Baradae tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Verdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Verdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan. Semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut. Ada tekanan seperti apa dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua.
Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barada Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Verdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Sambil menangis, orang tua bocah perempuan berinisial PAS yang menjadi korban penusukan di Cimahi bersyukur penusuk anaknya kini sudah ditangkap kepolisian. Pelaku atas nama Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, warga Gang Saluyu, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, terancam hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Ayah korban mengatakan ancaman hukuman bagi penusuk anak pertamanya ini akan diserahkan sebelumnya pada pihak kepolisian. Agung merasa bersyukur atas ditangkapnya penusuk anaknya tersebut karena PA sendiri tak memiliki masalah dengan orang lain. Apalagi saat itu korban baru pulang mengaji. Di sisi lain, Agung sudah merasa ikhlas atas kepergian anaknya meski harus meninggal dunia dengan cara ditusuk oleh pelaku yang tak dikenal karena sudah menjadi takdirnya. Kapolres Cimahi AKBP Imron Erawan mengatakan tersangka dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya juga kesempatan ini tidak lupa ucapkan terima kasih kepada jajaran saya, Pak Emil juga, ya, dan ibu, Pak Ulu, memberi semangat pada saya dan istri saya, kota juga kemarin juga dengan istrinya dan juga suami terus dari kepengurusan warga itu semua bantu RT RW semua beberapa di situ bantu support saling kerjasama dengan kepolisian sehingga tersusun menjadi keberhasilan yang sungguh saya syukur gitu ya. Sekali lagi mungkin saya nggak bisa sebutkan kepada semua. Kami atau saya ayahnya alhamdulillah ini ya, pelakunya sudah ditangkap. Saya ini ikhlas ya, sudah memilih takdir anak saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada anak siapapun. Kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak mengatakan pihaknya punya permintaan pada majelis hakim terkait pemeriksaan 12 saksi yang akan hadir langsung dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer. Sidang tersebut digelar pada Selasa hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum diantaranya merupakan keluarga hingga kekasih dari almarhum Brigadir Yosua. Kamarudin Simanjuntak meminta agar pemeriksaan terhadap saksi dilakukan secara bersamaan. Permintaan untuk menyatukan saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer ini juga telah disampaikannya pada majelis hakim, terlebih dalam perkara yang turut menjerat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo banyak melibatkan saksi. Daftar saksi yang bakal dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak. Ada pula Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, kemudian ada adik dari Brigadir Yosua, dan sejumlah kerabat dari Brigadir Yosua. Terakhir ada pula saksi yakni Vera Mareta Simanjuntak yang merupakan mantan kekasih dari Brigadir Yosua. Persiapan kita dari keluarga yang pertama mental dan kesehatan. Ada berapa orang Pak yang baru datang ini? Yang baru datang ini ada 8 orang. Siapa aja Pak? Sama yang tadi malam 3 orang. Kemarin iya tadi malam 8 orang, 3 orang jadi 11 orang. Siapa aja nih Pak yang datang hari ini Pak? Semuanya yang sudah terdaftar di saksi-saksi lah.
Pacarnya datang juga, Pak? Ada. Pak, Pak, Tanya paspornya. untuk keluarga Pak, bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan kemarin ada Baradae sempat minta maaf Pak pada keluarga sendiri, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, memang si Baradae sudah minta maaf ya dan mengakui segala kesalahannya. Memang di agama kita atau di agama lain pun itu selalu diajarkan ada saling memaafkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyinggung terkait pungutan liar atau pungli. Kali ini pungli yang dimaksud adalah jabatan hingga masuk sekolah polisi. Bahkan ditegaskan Kapolri agar menangkap pihak yang mencatut namanya. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit dalam unggahan video di Instagram pribadinya @listiosigitprabowo pada Senin 24 Oktober. Dalam video itu tampak Kapolri memberikan arahan pada jajarannya, mulai dari pejabat polisi di Mabes Polri, Polda hingga Polres. Ia menyatakan agar jajarannya menangkap pihak yang mencatut namanya terkait pungli jabatan di internal Korps Bayangkara, termasuk pungli agar seseorang masuk ke sekolah kepolisian. Jenderal Listio Sigit mengatakan pihaknya sepakat di lingkungan Mabes Polri sudah tak ada pungli semacam itu. Pemimpin tertinggi di institusi Polri tersebut lantas meminta jajaran Polda dan Polres tak melakukan pungli di internal Korps Bayangkara. Ia pun meminta agar penilaian terkait prestasi anggotanya harus objektif. Petinggi Polri itu juga memberikan rekomendasi pada pimpinannya untuk mempromosikan anggota yang berprestasi. Kapolri menegaskan tak ada penempatan jabatan dan masuk sekolah polisi dengan membayar. Untuk pengawasan dan penindakan, Kapolri Listio Sigit hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Baradae tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J.
Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Ferdy Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Ferdy Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan, semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut. Ada tekanan seperti apa dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Baradae Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Ferdy Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Sambil menangis, orang tua bocah perempuan berinisial PAS yang menjadi korban penusukan di Cimahi bersyukur penusuk anaknya kini sudah ditangkap kepolisian. Pelaku atas nama Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, warga Gang Saluyu, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, terancam hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Ayah korban mengatakan ancaman hukuman bagi penusuk anak pertamanya ini akan diserahkan sebelumnya pada pihak kepolisian. Agung merasa bersyukur atas ditangkapnya penusuk anaknya tersebut karena PA sendiri tak memiliki masalah dengan orang lain. Apalagi saat itu korban baru pulang mengaji. Di sisi lain, Agung sudah merasa ikhlas atas kepergian anaknya meski harus meninggal dunia dengan cara ditusuk oleh pelaku yang tak dikenal karena sudah menjadi takdirnya. Kapolres Cimahi AKBP Imron Erawan mengatakan tersangka dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya juga kesempatan ini tidak lupa ucapan terima kasih jajaran Pak Emil juga ya, dan ini waktu memberi semangat pada saya dan istri saya, kota juga kemarin juga dengan istrinya dan juga suami, terus dari kepengurusan warga itu semua baik RT RW semua beberapa di situ bantu support selain kerjasama dengan kepolisian sehingga tersusun menjadi
keberhasilan yang sungguh saya syukuri gitu ya. Sekali lagi mungkin saya nggak bisa sebutkan kepada semua. Kami atau saya ayahnya alhamdulillah ini ya, pelakunya sudah ditangkap. Saya ini ikhlas ya, sudah memilih takdir anak saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada anak siapapun. Kuasa Hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak mengatakan pihaknya punya permintaan pada majelis hakim terkait pemeriksaan 12 saksi yang akan hadir langsung dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer. Sidang tersebut digelar pada Selasa hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum diantaranya merupakan keluarga hingga kekasih dari almarhum Brigadir Yosua. Kamarudin Simanjuntak meminta agar pemeriksaan terhadap saksi dilakukan secara bersamaan. Permintaan untuk menyatukan saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer ini juga telah disampaikannya pada majelis hakim, terlebih dalam perkara yang turut menjerat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo banyak melibatkan saksi. Daftar saksi yang bakal dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak. Ada pula Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, kemudian ada adik dari Brigadir Yosua, dan sejumlah kerabat dari Brigadir Yosua. Terakhir ada pula saksi yakni Vera Mareta Simanjuntak yang merupakan mantan kekasih dari Brigadir Yosua. Persiapan kita dari keluarga yang pertama mental dan kesehatan. Ada berapa orang Pak yang baru datang ini? Yang baru datang ini ada 8 orang. Siapa aja Pak? Sama yang tadi malam 3 orang. Iya, tadi malam 8 orang, 3 orang jadi 11 orang. Siapa aja nih Pak yang datang hari ini Pak? Semuanya yang sudah terdaftar di saksi-saksi lah. Pacarnya datang juga Pak? Ada. Pak, Peralanya paspornya. untuk keluarga Pak, bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan kemarin ada Baradae sempat minta maaf Pak pada keluarga sendiri, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, memang si Baradae sudah minta maaf ya dan mengakui segala kesalahannya. Memang di agama kita, tapi agama lain pun itu selalu diajarkan ada saling memaafkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyinggung terkait pungutan liar atau pungli. Kali ini pungli yang dimaksud adalah jabatan hingga masuk sekolah polisi. Bahkan ditegaskan Kapolri agar menangkap pihak yang mencatut namanya. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit dalam unggahan video di Instagram pribadinya @listiosigitprabowo pada Senin 24 Oktober. Dalam video itu tampak Kapolri memberikan arahan pada jajarannya, mulai dari pejabat polisi di Mabes Polri, Polda hingga Polres. Ia menyatakan agar jajarannya menangkap pihak yang mencatut namanya terkait pungli jabatan di internal Korps Bayangkara, termasuk pungli agar seseorang masuk ke sekolah kepolisian. Jenderal Listio Sigit mengatakan pihaknya sepakat di lingkungan Mabes Polri sudah tak ada pungli semacam itu. Pemimpin tertinggi di institusi Polri tersebut lantas meminta jajaran Polda dan Polres tak melakukan pungli di internal Korps Bayangkara. Ia pun meminta agar penilaian terkait prestasi anggotanya harus objektif. Petinggi Polri itu juga memberikan rekomendasi pada pimpinannya untuk mempromosikan anggota yang berprestasi. Kapolri menegaskan tak ada penempatan jabatan dan masuk sekolah polisi dengan membayar. Untuk pengawasan dan penindakan, Kapolri Listio Sigit hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan.
Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Ferdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Ferdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Baradae tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Ferdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Ferdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Ferdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan. Semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut. Ada tekanan seperti apa dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barada Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Ferdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua
Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Sambil menangis, orang tua bocah perempuan berinisial PAS yang menjadi korban penusukan di Cimahi bersyukur penusuk anaknya kini sudah ditangkap kepolisian. Pelaku atas nama Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, warga Gang Saluyu, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, terancam hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Ayah korban mengatakan ancaman hukuman bagi penusuk anak pertamanya ini akan diserahkan seluruhnya pada pihak kepolisian. Agung merasa bersyukur atas ditangkapnya penusuk anaknya tersebut karena PL sendiri tak memiliki masalah dengan orang lain. Apalagi saat itu korban baru pulang mengaji. Di sisi lain, Agung sudah merasa ikhlas atas kepergian anaknya meski harus meninggal dunia dengan cara ditusuk oleh pelaku yang tak dikenal karena sudah menjadi takdirnya. Kapolres Cimahi AKBP Imron Erawan mengatakan tersangka dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya juga kesempatan ini tidak lupa ucapkan terima kasih kepada jajaran saya, Pak Emil juga, ya, dan ibu, Pak Ulu, apapun memberi semangat pada saya dan istri saya, kota juga kemarin juga dengan istrinya dan juga suami terus dari kepengurusan warga itu semua bantu RT RW semua beberapa di situ bantu support selain kerjasama dengan kepolisian sehingga tersusun menjadi keberhasilan yang sungguh saya syukur gitu ya. Sekali lagi mungkin saya nggak bisa sebutkan kepada semua. Kami atau saya ayahnya, alhamdulillah ini ya, pelakunya sudah ditangkap. Saya ini ikhlas ya, sudah memilih takdir anak saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada anak siapapun. Kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak mengatakan pihaknya punya permintaan pada majelis hakim terkait pemeriksaan 12 saksi yang akan hadir langsung dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer. Sidang tersebut digelar pada Selasa hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum diantaranya merupakan keluarga hingga kekasih dari almarhum Brigadir Yosua. Kamarudin Simanjuntak meminta agar pemeriksaan terhadap saksi dilakukan secara bersamaan. Permintaan untuk menyatukan saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer ini juga telah disampaikannya pada majelis hakim, terlebih dalam perkara yang turut menjerat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo banyak melibatkan saksi. Daftar saksi yang bakal dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak. Ada pula Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, kemudian ada adik dari Brigadir Yosua, dan sejumlah kerabat dari Brigadir Yosua. Terakhir ada pula saksi yakni Vera Mareta Simanjuntak, yang merupakan mantan kekasih dari Brigadir Yosua. Persiapan kita dari keluarga yang pertama mental dan kesehatan. Ada berapa orang Pak yang baru datang ini? Yang baru datang ini ada 8 orang. Siapa aja Pak? Sama yang tadi malam 3 orang. Iya, tadi malam 8 orang, 3 orang jadi 11 orang. Siapa aja nih Pak yang datang hari ini Pak? Semuanya yang sudah terdaftar di saksi-saksi lah. Pacarnya datang juga Pak? Ada. Pak. Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati.
Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Barada tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Barada E sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Verdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Verdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan. Semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut. Ada tekanan seperti apa dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua,
Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barade Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Verdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Baradae tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Verdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Verdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini.
Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan, semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut, ada tekanan seperti apa dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Baradae Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Verdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Hukum Baradae Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Baradae Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Baradae Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Baradae Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Baradae Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Baradae Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Baradae Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Baradae Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Baradae tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Baradae Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo.
Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Verdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Verdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan, semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut, ada tekanan seperti apa, dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barada Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Verdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi,
Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Baradae tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Verdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal menurutnya kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Verdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan, semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut, ada tekanan seperti apa, dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barada Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Verdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan.
Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Ferdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Ferdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Baradae tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Ferdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Ferdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Ferdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan. Semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut. Ada tekanan seperti apa dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barada Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Ferdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua
Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Barada tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Barada E sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Verdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Verdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Barada E atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan. Semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut. Ada tekanan seperti apa dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Barada E ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu
kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barade Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Verdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Baradae tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Verdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal menurutnya kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Verdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati.
Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan, semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut, ada tekanan seperti apa, dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Baradae Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Verdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Hukum Baradae Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Baradae Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Baradae Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Baradae Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Baradae Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Baradae Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Baradae Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo.
Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Baradae tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Verdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Verdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan, semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut, ada tekanan seperti apa, dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barada Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Verdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal
untuk memberikan pembelaan terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Ferdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Ferdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Ferdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Ferdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan, semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut, ada tekanan seperti apa, dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barada Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Ferdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab
atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Barada tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Barada E sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Verdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Verdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Barada E atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan. Semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut. Ada tekanan seperti apa dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Barada E ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua,
Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Barada Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Verdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatannya. Hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Barada Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Barada Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Barada Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Barada Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Barada Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Barada Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Barada Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Barada tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Barada Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Barada E sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Barada Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J. Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Verdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Verdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik, di mana kemarin kuasa hukum Barada E atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan, semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut
Ada tekanan seperti apa dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari Baradae ini. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali dilaksanakan pada Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pekan lalu, Eliezer sudah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang kali ini, rencananya jaksa akan mengajukan 12 saksi yang merupakan keluarga dari korban, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saksi yang dihadirkan JPU salah satunya adalah Kamarudin Simanjuntak, kemudian Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ayah serta ibu Yosua, Mahareza Rizky, adik dari Brigadir J, serta sejumlah kerabat, dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, yakni Vera Mareta Simanjuntak. Dengan hal itu, membuat kali pertamanya Baradae Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga mendiang Yosua, terutama ayah dan juga ibunya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya, serta mengungkapkan skenario Verdi Sambo, Eliezer sudah menyampaikan permohonan maaf pada keluarga Yosua. Namun kali ini ia berharap dengan pertemuan tersebut, ia kembali bisa menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatan hukum Baradae Richard Eliezer. Roni Talapesi terkait sebab awal konflik hingga berakhir pembunuhan pada Brigadir Yosua. Ia mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi sedianya dimulai dari permasalahan pribadi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sejumlah pihak kemudian terseret dalam permasalahan tersebut dan kini pasangan suami istri itu mencoba mengorbankan Baradae Eliezer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Roni mengatakan Baradae Eliezer akan menyampaikan fakta-fakta terkait penyebab konflik di persidangannya secara konsisten untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam keterangannya, Roni juga menegaskan dirinya siap untuk membuka skenario Verdi Sambo di persidangan. Hal tersebut ia lakukan karena menyadari Baradae Eliezer akan dijadikan pihak yang paling disalahkan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bukan hanya satu skenario, menurut Roni, terdakwa Verdi Sambo disebutkannya juga punya rencana atau plan A dan juga plan B dalam menghadapi ancaman hukuman mati. Bahkan rencana tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari jika rencana awal gagal untuk memberikan pembelaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Baradae Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan yakni keluarga dari Brigadir Yosua yang berada di Jambi. Baradae Richard Eliezer mengaku sedianya hendak mencoba menyelamatkan Brigadir Yosua. Namun Baradae Eliezer disebut tak punya waktu untuk berbicara langsung dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae Eliezer, mengungkapkan kliennya sebenarnya ingin menyelamatkan Brigadir J dari pembunuhan yang telah direncanakan oleh Verdi Sambo. Kepada kuasa hukum, Baradae Eliezer mengaku ingin memberitahu Brigadir J, namun Baradae tak punya waktu dan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Brigadir J. Saat itu Baradae Eliezer dalam kondisi ketakutan dan juga panik. Baradae sebelumnya juga sempat berdoa sebelum mengeksekusi Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Roni mengatakan Baradae Eliezer berdoa agar Verdi Sambo berubah pikiran dan tidak memerintahkannya untuk menembak Brigadir J.
Dalam kesempatan lain, Roni menilai bahwa kliennya kini dikorbankan oleh Ferdi Sambo menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, kematian Brigadir J berawal dari permasalahan antara Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Roni juga mengatakan bahwa Ferdi Sambo kini sudah membuat skenario baru demi terbebas dari jeratan hukuman mati. Ya, ini Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim sudah hadir di persidangan. Ada satu yang menarik di mana kemarin kuasa hukum Baradae atau Richard Eliezer sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kejutan di persidangan. Nah, kita akan menantikan kejutan apa ini. Kuasa hukum Eliezer juga mengatakan akan dibuka dalam sidang pembuktian hari ini. Dia mengatakan sebenarnya peristiwa pidana langsung diperiksa FS dan kawan-kawan, semua terkait peristiwa mau pembuktian supaya tidak berlarut-larut, ada tekanan seperti apa, dan akan dibuktikan di persidangan. Kejutannya akan dibuka di pembuktian. Kita akan menunggu seperti apa kesaksian dan juga kejutan dari